Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa membuat video lagi. Alhamdulillah ya. Kemarin saya telah membahas tentang mu'rab, af'al atau fi'il dan kedudukan yang wajib rofa atau kedudukan rofa. Nah, untuk kali ini saya akan melanjutkan khatam jurumiyah. Semoga kali ini bisa mengkhatamkan ya. Jadi tinggal dua, yaitu kedudukan nasab dan kedudukan jar. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sudah biasa saya akan membaca, kemudian saya menerjemah dan menerangkan isi di dalam kitab ini ya, kitab Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk pada bab kedudukan nasab. Babu mansubatil asma. Bab kedudukan yang wajib nasab buat isim atau fi'il. Ketika menempati posisi ini maka wajib nasab. Al-mansubatu khamsatu asyara. Jadi kedudukan yang wajib nasab itu ada 15 di sini ya, di kitab ini. Wahya al-maf'ulu bihi. Yang pertama adalah maf'ul bih, wal masdaru masdar. Yang kedua dzarafu dan dzaraf. Dzaraf apa saja? Dzarafuz zamani wa dzaraful makani, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kemudian wal halu dan hal, wat tamyizu dan tamyiz, wal mustatsna dan mustatsna, wa ismula dan isimla, isimnya la, wal munada dan munada, wa khabaru kana dan khabaru kana, wa akhwatuha, khabar kana dan teman-temannya dan kawan-kawannya, wa ismu inna wa akhwatuha dan isim inna dan kawan-kawannya, wal maf'ulu min ajlihi dan maf'ul min ajlih, wal maf'ulu ma'ahu dan maf'ul ma'ah, wa tabi'u lil mansubi. Nah, kemarin sudah dibahas ya tentang tawabi', bisa dilihat di video sebelumnya. Wa huwa arba'atu asya'a. Jadi tabi' lil mansub itu sebetulnya sama dengan yang kemarin, yaitu ada na'at, ataf, taukid dan badal. Cuma tabi yang ini mengikuti yang kedudukan yang nasab, jadi dia ikutan nasab. Nah, demikian ya. Nah, setelah ini muallif atau penyusun kitab ini membahas satu persatu ya, membahas satu persatu kedudukan yang wajib nasab tersebut. Yang pertama kita masuk pada ini ya, babul maf'uli bihi. Yang pertama adalah bab maf'ul bih. Jadi kedudukan yang pertama yaitu kedudukan maf'ul bih, kedudukan nasab ya, kedudukan nasab yang pertama yaitu maf'ul bih. Wa huwal ismu al-mansubu alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu. Yaitu isim yang nasab di mana isim ini dikenai pekerjaan. Kalau bahasa simpelnya itu di dalam bahasa Indonesia namanya objek ya. Nahwu darabtu Zaidan. Contohnya darabtu Zaidan. Nah, Zaidan ini adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Pekerjaannya itu pukulan ya. Dia dikena pukulan seperti itu. Wa raqibtul farasa. Aku menunggangi kuda. Berarti kuda ini dikenai pekerjaan ditunggangi gitu ya. Wa huwa ala qismaini. Lagi-lagi musannif menyebutkan bahwa yang menjadi maf'ul bih itu ada dua macam isim, yaitu isim zahir dan isim mudmar gitu. Isim biasa, kata biasa dan kata ganti seperti itu. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu. Nah, contoh isim zahir sudah disebutkan tadi ya. Wal mudmaru, sedangkan dhamir atau kata ganti ya,
maf'ul yang berupa kata ganti itu qismani, ada dua, muttasilun wa munfasilun. Jadi dhamir itu ada dua, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Fal muttasilu itsna asyara. Dhamir muttasil itu ada 12. Nahwu qaulika, contohnya perkataanmu, darabani. Jadi ya yang ada di kata darabani ini adalah isim dhamir kata ganti yang menjadi maf'ul bih. Wa darabana, darabaka, darabaki, darabakuma, darabakum, darabakunna, darabahu, darabaha, darabahuma, darabahum, darabahunna. Jadi ada 12. Jadi yang ada di akhirnya ini, akhirnya fi'il madhi, ini adalah dhamir semua ya. Cuman bentuknya beda-beda. Untuk yang mufrad 1 orang, untuk tasniyah 2 orang, untuk jamak dan untuk banyak, seperti itu. Mudzakkar dan muannasnya, ghaib dan ghaibahnya. Wal munfasilu, adapun dhamir munfasil itu ada itsna asyara, ada 12 juga. Nahwu qaulika, contohnya perkataanmu, iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Jadi berurutan dari atas ya. Saya akan terjemahkan. Ya di sini bermakna saya. Darabani berarti telah memukul dia laki-laki kepada saya, atau telah memukul saya dia laki-laki. Darabana artinya kami, na kami, ka artinya kamu laki-laki, ki artinya kamu perempuan, kuma artinya kalian berdua, kum artinya kalian laki-laki banyak, kunna kalian perempuan banyak, hu dia laki-laki, ha dia perempuan, huma mereka berdua, hum mereka laki-laki, hunna mereka perempuan. Ini juga sama di bawahnya. Iyaya kepadaku, iyana kepada kami, iyaka kepada kamu laki-laki, iyaki kepada kamu perempuan, iyakuma kepada kalian berdua, iyakum kepada kalian laki-laki banyak, iyakunna kepada kalian banyak perempuan, iyahu kepada dia laki-laki, iyaha kepada dia perempuan, iyahuma kepada mereka berdua, iyahum kepada mereka laki-laki, iyahunna kepada mereka banyak perempuan. Nah, itulah maf'ul bih, salah satu kedudukan yang wajib nasab, yaitu maf'ul bih. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu setara dengan objek ya. Kemudian yang kedua, babul masdari. Yang kedua adalah bab masdar. Wa huwal ismu al-mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Nahwu qaulika daraba yadribu darban. Nah, masdar itu adalah isim yang urutan ketiga di tasrif istilahi. Jadi tasrif istilahi itu dari mana ya? Dari kanan ke kiri, sedangkan tasrif lugawi itu dari atas ke bawah. Nah, kalau masdar itu adalah urutan nomor 3 di dalam tasrif istilahi. Contohnya perkataanmu daraba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari, darban itu adalah masdar. Wa huwa qismani lafzi wa ma'nawi. Ada 2 macam juga ini masdar. Yang pertama adalah lafzi, yang kedua ma'nawi namanya ya. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi fa huwa lafzi. Nah, di sini diterangkan oleh muallif bahwa masdar yang lafzi, masdar yang macamnya macam lafzi itu adalah ciri-cirinya ketika fi'il dan masdarnya itu satu lafaz, maka disebut lafzi. Nahwu qaulika qataltuhu qatlan. Nah, aku membunuhnya sekali bunuh atau benar-benar terbunuh, seperti itu. Membunuh tikus atau membunuh binatang-binatang buas gitu ya. Jadi qatalahu, qataltuhu, qatlan. Jadi kata qatlan itu benar-benar berasal dari fi'il madhi qatala. Nah, ini namanya lafzi, masdar lafzi. Wa in wafaqa ma'nan
Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawi. Nah, sedangkan yang macam yang kedua, yang ma'nawi, yaitu cirinya adalah ketika maknanya itu sama dengan fi'ilnya, tidak lafadznya. Lafadznya nggak sama, maknanya yang sama. Contohnya jalastu qu'udan. Jadi qu'udan ini adalah masdar yang tidak diambil dari kata jalasa, namun maknanya sama, duduk ya. Aku duduk, benar-benar duduk. Wa qumtu wuqufan, aku berdiri benar-benar berdiri, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Yang kedua yaitu dzarf zaman dan dzarf makan. Dzarfu zaman wa huwa ismu zamani al-mansubi, ya, ismu zamani al-mansubu bi taqdiri fi. Jadi dzarf zaman itu adalah isim zaman. Jadi maknanya itu zaman. Zaman itu seperti hari, kemudian setelah, sebelum. Nah, itu dzarf ya. Hari, malam, nah itu dzarf. Bitaqdiri fi, jadi maknanya fi, walaupun tidak disebutkan fi tapi maknanya fi. Contohnya al-yauma, al-yauma harus mansub ya, di sehari ya, di hari itu atau di sehari. Al-lailata ya, al-ghudwata, al-bukrata, wa saharan, wa ghadan, wa atamatan, wa sabahan, itu ya. Ghudwatan ini artinya siang ya, bukratan pagi-pagi, saharan sahur, wa qadan besok ya, atamatan itu waktu setelah isya, kemudian sabahan pagi, pagi-pagi, di pagi. Jadi maknanya itu mengandung makna di, al yauma di hari gitu kan, al lailata di malam, ghudwatan ya di siang gitu kan, dan lain-lain. Nah, di sini juga ditambahkan di lembar selanjutnya masaan ya. Jadi tidak bisa dibaca masaun karena dia dzaraf, harus bacaan mansub, masaan. Abadan, amadan, hainan wa ma asbah dzalika. Wa dzarful makani, tadi dzarf zaman yang mengandung waktu. Nah, sekarang yang mengandung tempat. Huwasmul makani al-mansubu bi taqdiri fi. Sama juga. Kalau yang ini adalah isim makan, artinya isim yang mengandung tempat. Kalau tadi itu mengandung waktu, sekarang mengandung tempat. Bi taqdiri fi, yang perkiraan fi juga. Amama di depan, khalfa di belakang ya. Kemudian qudama di depan, wara'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di samping, ma'a bersama, iza'a, hida'a, tilqa'a depan ya, huna di sini, sama di sana, wa ma asbah kan, lain-lain. Nah, itu. Kemudian selanjutnya salah satu dari kedudukan nasab yaitu hal, babul hali, hal. Al-halu huwal ismul mansubu al-mufassaru lima inbahama minal hayati nahu ja'a zaidun raqiban. Jadi yang berikutnya itu hal, tentang hal, bab hal. Apa itu hal? Hal itu adalah isim yang mansub, harus nasab. Al-mufassiru ya, al-mufassiru yang menjelaskan lima inbahama, menjelaskan sesuatu yang kurang jelas tentunya ya. Minal hayati, dari perilaku atau kaifiyah, cara ya, sebuah cara. Jadi menjelaskan sebuah cara. Caranya siapa? Caranya fa'il atau caranya maf'ul. Contohnya di sini ya, supaya jelas, ja'a zaidun raqiban. Benar sudah bisa dimengerti kalimat ini, ja'a zaidun, Zaid datang. Tetapi di sini tidak diketahui datangnya Zaid itu dengan apa dan bagaimana. Makanya menggunakan hal di sini, yaitu raqiban. Zaid datang dengan naik kendaraan, seperti itu, raqiban. Wa raqibtul farasa musrijan, ini juga sama. Wa laqitu Abdallahi raqiban, aku bertemu Abdullah raqiban
dengan berkendara. Nah, kalau yang ja'a Zaidun rakiban, yang dijelaskan cara datangnya itu adalah fa'il, yaitu Zaid. Sedangkan laqitu Abdallahi rakiban, ini yang dijelaskan adalah bertemunya maf'ul, bertemunya Abdullah itu rakiban, ya. Laqitu Abdallahi rakiban. Saya bertemu Abdullah dalam keadaan berkendara, gitu ya. Jadi yang berkendaranya adalah Abdullah yang berkendara. Tapi musannif di sini bisa juga mengatakan bahwa bisa juga yang berkendara itu adalah saya sendiri, laki itu, saya bertemu Abdullah. Bisa juga Abdullah. Ini tergantung dengan situasi konteks kalimatnya bagaimana. Kalau yang diinginkan adalah Abdullah yang berkendara, ya maknanya Abdullah yang berkendara. Kalau yang dimaksudkan adalah aku ketika berkendara ketemu Zaid, ketemu Abdullah, ya berarti yang berkendara itu saya, gitu. Itu ya. Wala yakunul halu illa nakiratan. Hal itu selalu nakirah, tidak boleh hal itu ma'rifah. Ya, harus nakirah. Illa ba'da tamamil kalami wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Jadi hal ini harus sempurna, ya, harus sempurna kalimatnya. Artinya diberikan hal kalau kalimatnya sudah sempurna. Contohnya ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Itu sudah bisa dipahami. Apabila menginginkan atau menghendaki penafsiran lain, maka ditambahkan hal seperti itu. Contoh juga ini laqitu Abdallahi, aku bertemu Abdullah. Itu titik sudah cukup sebetulnya, sudah bisa dimengerti. Tetapi jika ingin ditambahkan penafsirannya lagi, bahwa bertemunya itu bagaimana, tambahkan hal seperti itu. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Jadi sahibul hal maksudnya orang yang ditafsirkan tersebut caranya bagaimana, baik fa'il atau maf'ul, itu harus ma'rifah, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya bab tamyizi. At-tamyizu huwal ismul mansubu al-mufassiru lima imbahama minadzawat, ya, minadzawat. Berikutnya ada tamyiz. Tamyiz adalah isim yang wajib nasab yang menjelaskan benda yang belum jelas. Kalau tadi itu adalah cara, nah kalau ini adalah zatnya yang dijelaskan. Tadi caranya, nah sekarang ini adalah bendanya itu dijelaskan. Seperti itu. Nahwu qaulika tasabbaba Zaidun irqan. Zaid itu berkucuran. Nah, berkucuran apanya? Nah, jadi kalau tadi hal itu pertanyaannya bagaimana? Sekarang apanya? Yang bercucuran adalah irqan, keringatnya. Tauba wa tafaqqa'a Bakrun Syahman. Kemudian Tauba Muhammadun nafsan. Tauba Muhammadun. Nah, itu udah cukup sebetulnya. Muhammad itu harum. Nah, kalau ingin dijelaskan harumnya itu apanya? Nafsan, dirinya harum. Seperti itu. Ishtaraitu 'ashrina gulaman. Aku membeli 10 gulaman, budak, ya. Ishtaraitu 'ashrina gulaman. Aku membeli 10. 10 apa? 10 budak. Nah, seperti itu. Wa malaktu tis'ina. Aku memiliki 90. 90 apa? Na'jatan. Kambing, ya. Zaidun akramu minka. Ya. Zaid ini lebih mulia darimu. Apanya yang lebih mulia? Aban, bapaknya. Wa ajmalu minka wajhan. Dan lebih tampan darimu. Apanya? Mukanya lebih tampan, wajahnya. Wala yakunu illa nakiratan. Tamyiz ini syaratnya adalah nakirah, harus nakirah. Ya. Wala yakun illa ba'da tamamil kalam. Sama dengan hal, yaitu harus
letakkan setelah kalam yang sempurna. Artinya kalam itu sudah titik bisa dipahami. Tambahkanlah tamyiz, maka itu menjadi lebih dimengerti lagi. Ya, walaupun nggak ada tamyiz, sebetulnya sudah cukup, sudah dihitung kalam. Tetapi jika ingin penafsiran lagi, lebih jelas lagi, maka ditambahkan tamyiz. Jadi itu bedanya ya, antara al-hal dan tamyiz. Kalau hal itu menjelaskan atau menafsirkan bagaimana fa'il itu bekerja atau berbuat, atau bagaimana maf'ul itu berbuat. Sedangkan tamyiz itu adalah menjelaskan atau menerangkan zatnya itu apanya. Kalau tadi bagaimana, kalau ini apanya, kalau tamyiz ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagian kelompok yang kedudukannya nasab, al-istisna, babul istisna'i. Wa huruful istisna'i thamaniyatun. Jadi istisna ini membutuhkan huruf ya. Namanya adatul istisna. Wa huruful istisna'i thamaniyatun. Huruf istisna itu ada 8. Wahya, yaitu illa, wa ghaira, siwa, wa suwa, wa sawaan, wa khala, wa ada, wa hasya. Fal mustasna bi illa, nah sedangkan istisna-nya itu kalau menggunakan adatu istisna illa, yunsabu, dinasabkan idza kana, ketika al-kalamu tamaman mujaban, kalau kalamnya itu tam dan mujab. Bagaimana kalam tam mujab itu? Nahu qama al-qaumu illa zaidan. Nah ini adalah kalam tam mujab. Berdiri kaum kecuali Zaid, itu adalah kalam tam mujab. Wa kharajan nasu illa amran, orang-orang keluar kecuali Amr. Wa in kana al-kalamu manfiyan tamman jaza fihi al-badalu wan nasbu alal istisna'i. Jadi yang dimaksud tam itu adalah kalam yang sempurna, titik bisa dipahami. Seperti itu tam ya. Sedangkan mujab itu tidak nafi. Jadi kalau tidak ada huruf nafi di depan. Nafi itu maksudnya yang negatif ya. Seperti kata tidak. Nah, kalau enggak ada tidak, itu berarti mujab. Kalau ada kata tidak, ma atau la, maka itu dinamakan manfi atau nafi. Seperti itu. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman, kalau kalamnya itu ada kata negatif ya, ma atau la, dan tam, jaza fihil badalu wan nasbu. Boleh di sini istisna-nya itu jadi badal, boleh nasab. Nahu ma qamal qaumu illa zaidun. Nah, kalau rofa itu berarti menjadi badalnya qaum. Itu boleh seperti itu. Boleh juga nasab zaidan. Ya, zaidan. Zaidan berarti jadi mustasna ya. Jadi mustasna. Ma qamal qaumu illa zaidan itu boleh, illa zaidun juga boleh. Cuman bedanya nanti Arabnya, kalau zaidun itu menjadi badalnya qaum, sedangkan kalau zaidan itu menjadi mustasna. Seperti itu. Nasab, dibaca nasab. Itu kalau kalamnya manfi, ada kata negatif ma qamal qaumu illa zaidun. Jadi ma ini maknanya tidak. Ma qamal qaumu, tidaklah berdiri kaum-kaum illa zaidun, kecuali zaid. Boleh dibaca ma qamal qaumu illa zaidan, seperti itu. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamili. Nah, kalau kalamnya itu naqis, tidak tam berarti ya, enggak sempurna. Naqis, kurang. Kana ala hasabil awamili, maka mengikuti amilnya apa di depan. Contohnya
ma qama illa Zaidun. Nah, ini kan tidak sempurna ya. Ma qama illa Zaidun. Ini kalau naqis maka mengikuti amilnya apa di depan. Di sini kan amilnya itu qama, maka ini menjadi fa'il Zaidun. Ma qama tidak berdiri illa Zaidun, kecuali Zaid. Jadi cuma Zaid berdiri. Kemudian wa ma darabtu illa Zaidan. Nah, ini wa ma darabtu maka aku tidak memukul illa Zaidan, kecuali Zaid. Nah, selanjutnya wal mustasna bi ghairi wasiwan wasuwan wasawaan majrurun. Sedangkan mustasnanya kalau menggunakan ghair, siwan, suwan dan sawaan, ini mustasnanya majrur. Tadi kan mansub kalau menggunakan illa. Wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Jadi kalau menggunakan siwa, suwa dan sawaan, ghair juga, nah itu maka majrur ya. Istisnanya itu, mustasnanya itu majrur. Contohnya tadi qamal qawmu ghairu Zaidin. Nah, itu contohnya ya. Kalau mustasna bi khala wa ada wa hasya, kalau mustasna menggunakan khala, ada dan hasya, ya juzu nasbuhu wa jarruhu. Boleh nasab, boleh jar. Nahu qamal qawmu khala Zaidan wa Zaidin. Wa ada Amran wa Amrin. Wa hasya Zaidan wa Zaidin. Nah, itu seputar mustasna ya. Kemudian selanjutnya babula ya. Selanjutnya babula. Bab tentang la. I'lam anna la, sesungguhnya la ya, ketahuilah sesungguhnya la tansibun nakirati, dimanasabkan isim nakirah bi ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Idza basyarat an nakirata wa lam tukarrir la. Nahu la rajula fid dari. Jadi la ini mengamalkan seperti inna ya, mengamalkan seperti inna. Itansibun nakirat. Cuman bedanya dia itu menasabkan isim jinis yang nakirah. Jadi tidak boleh ma'rifah. Kalau ma'rifah maka tidak termasuk la. Tidak termasuk la yang ini. Contohnya ini kan nakirah ya, rajulun. La rajula fid dari. Tidak ada laki-laki pun di rumah kan. Fa in lam tubashirha, itu pun harus langsung ya. Setelah la ada isim nakirah, maka itu menjadi isimnya ya, tansibul isma, isimnya la. Fa in lam tubashirha wajib ar-raf'u. Kalau tidak langsung setelah la itu ada isim nakirah, maka wajib rafa. Wa wajaba tikrarula, dan wajib diulang lanya. Nahu la fid dari rajulun wala mar'atun. Tidak ada di rumah itu laki-laki dan perempuan. Fa in kararta jaza i'maluha wa ilgha'uha. Kalau kamu mengulangnya la ya, la itu diulang, jaza i'maluha, boleh mengamalkan, boleh tidak mengamalkan. Fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wala imra'ata. Boleh begitu, boleh la rajula fid dari walam ra'atun. La rajulun fid dari wala Nah, seperti ini jadinya la rajulun fid dari wala mar'atun. Situ. Boleh mengamalkan, boleh tidak. Wa in syi'ta qulta, kalau yang tadi itu kan la rajula fid dari wala imra'ata, atau la rajulun wa fid dari wala mar'atun, seperti itu ya. Jadi intinya syaratnya kalau ingin menggunakan la itu harus langsung ada isim nakirah setelah la dan la-nya tidak diulang. Seperti itu. Baru itu amalnya itu mansub, setelah la jadi isimnya la. Nah, berikutnya adalah babul munada. Yang berikutnya adalah bab munada. Al munada khamsatu anwa'in. Munada itu ada 5 macam. Al-mufradul alamu.
Yang pertama adalah mufrad alam, wan nakiratul maqsudatu. Yang kedua adalah nakirah maqsudah, wan nakiratu ghair maqsudati. Yang ketiga nakirah ghair maqsudah. Berikutnya wal mudhafu, munada mudhaf, wal musyabbiul mudhaf. Yang berikutnya adalah yang serupa dengan mudhaf. Fa amma al mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fa yabniyani ala dhammi min ghairi tanwinin. Jadi contohnya yang ini ya, contohnya yang mufrad alam dan nakirah maqsudah itu i'rabnya itu adalah mabni dhammah walaupun fi mahalli nasbin, ya, walaupun fi mahalli nasbin, kedudukannya nasab tapi mabni dhammah. Mufrad alam dan nakirah maqsudah. Nahwiyah contohnya ya. Contohnya nahwu contohnya ya. Ya Zaidu, wahai Zaid, ini kan mufrad alam. Wa ya rajulu. Nah, ini kalian nakirah maqsudah. Fi mahalli nasbin, tapi mabni dhammah. Wa thalathatu al-baqiyah mansubah Nah, wassalasatul baqiyatu, dan yang tiga sisanya itu adalah mansubatun la ghair. Ya. Yang ketiga sisanya itu adalah mansubah. Mansubahnya dengan fathah. Ya. Contohnya di sini adalah contohnya di sini adalah Nah, contohnya sini adalah ya rajulan. Ya. Ya rajulan. Nah, ya rajulan ini berarti yang ghairul maqsudah, ya. Nakirah ghairul maqsudah, ini ya rajulan. Jadi nakirahnya yang tidak dimaksud gitu. Kemudian contoh yang berikutnya gulama Zaidin, ini yang mudhaf. Yang mudhaf. Kemudian yang tali'an jabalan, ini yang musyabbihu bil mudhaf. Nah, ada yang mudhaf, ada yang musyabbihu mudhaf itu. Jadi ada 5, yang 2 itu mabni dhammah, mufrad alam dan nakirah maqsudah itu mabni dhammah tapi fi mahalli nasbin. Sedangkan yang 3 itu mansub bil fathah, dengan fathah, nasabnya dengan fathah. Contohnya tadi ya rajulan, ya rajulan itu nakirah ghair maqsudah. Kemudian idhafah yang mudhaf itu ya gulama Zaidin. Kemudian yang ketiga ya tali'an jabalan, itu yang musyabbih bil mudhaf, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah babul maf'uli ma'ahu. Ya, yang terakhir itu adalah kemudian berikutnya adalah babul maf'uli min ajli. Bab maf'ul min ajli. Wa huwal ismul mansubu alladhi yadhkuru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Jadi maf'ul yang ini adalah menjelaskan sebabnya pekerjaan itu dilakukan, ya. Jadi maf'ul yang ini adalah maf'ul yang menjelaskan alasan kenapa pekerjaan ini dilakukan. Contohnya ya. Contohnya,
Qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri. Nah, pekerjaan berdirinya Zaid ini untuk apa dan untuk siapa? Ijlalan li amrin. Di Zaid berdiri ketika Amr datang, Zaid berdiri. Nah, berdirinya Zaid ini adalah alasan untuk mengagungkan Amr. Jadi gitu ya. Jadi Amr berdiri Zaid berdiri itu ijlalan untuk mengagungkan Amr, untuk memuliakan Amr datang. Seperti itu. Contohnya ya. Wa qasadtu ibtigha'a ma'rufika wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Aku datang kepadamu untuk semata-mata ingin kebaikanmu, itu ya. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufika, seperti itu. Itu maf'ul min ajlih, mudah sekali ya. Jadi intinya maf'ul min ajlih itu adalah maf'ul yang pekerjaan itu dilakukan karena ada sebab. Sebabnya apa? Ya tergantung fi'il yang dikerjakan itu. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah babul maf'uli ma'ahu, bab maf'ul ma'ah. Wa wal ismul mansubu alladhi yadhkuru li bayani min fi'lin ma'ahu al-fi'lu. Nah, bagaimana ini? Yadhkuru li bayani man fa'ala ma'ahu al-fi'lu. Oke. Jadi maf'ul ma'ahu itu adalah huwal ismul mansubu alladhi yadhkuru li bayani man fa'ala ma'ahu al-fi'lu. Jadi intinya begini, maf'ul ma'ahu itu adalah menjelaskan pekerjaan yang bersamaan dengan orangnya, ya, bersamaan dengan fa'ilnya. Jadi contohnya adalah ja'al amiru wal jaishu. Datang, ya, pemimpin datang bersama tentaranya. Jadi menerangkan kebersamaan datangnya itu dengan siapa, gitu ya. Atau dengan apa? Yaitu dengan tentaranya. Wastawal ma'u wal khashabata. Kalau tadi itu yang di atas harokatnya ja'al amiru wal jaisha. Ja'al amiru wal jaisha. Jadi itu maf'ul ya. Maf'ul ma'ahu itu mansub, harus nasab. Jadi menerangkan pekerjaan bersama amirnya, ya. Pekerjaan apa? Pekerjaan datang itu bersama siapa? Bersama tentara.
Jadi pemimpin itu datang bersama tentaranya. Wastawal ma'u wal hasyabata. Jadi air itu meninggi, ya. Air meninggi itu bersama dengan hasyabah. Hasyabah itu kayu, ya. Jadi bersama dengan hasyabah meningginya air. Jadi airnya meninggi, kayunya juga meninggi. Wa amma khabaru kana wa akhwatuha wasmu inna wa akhwatuha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'ati wa kadzalika at-tawabi faqad taqaddamat hunaka. Jadi ini ada lagi yang mansub, yaitu khabar kana dan isim inna itu mansub, dan tawabi naat, ataf, taukid, dan badal itu juga mansub kalau mengikuti kalimat sebelumnya, kalau kalimat sebelumnya itu mansubah. Nah, kemudian yang terakhir adalah bab makhfudatil asma. Bab makhfudatil asma. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya adalah bab makhfudatil asma. Al-makhfudatu salah satu. Jadi ini tadi kan kedudukan yang wajib nasab. Nah, sekarang kedudukan yang wajib jar. Itu ada berapa? Al-makhfudatu salah satu. Isim yang kedudukan yang wajib jar ada 3. Makhfudun bil jarri bil harfi, ya. Makhfudun bil harfi atau harfu jar. Kata yang kedudukannya itu karena dijarkan dengan huruf, yaitu huruf jar. Makhfudun bil idhofati, dan kata yang diijarkan itu karena dia idhofah, jadi mudhof ilaih. Wa tabi'un lil makhfud, dan tawabi tadi. Ya, jadi tawabi ini selalu ada di kedudukan wajib rafa, selalu ada di kedudukan wajib nasab, dan selalu ada di kedudukan yang wajib jar, karena dia selalu mengikuti kata sebelumnya dari segi i'rabnya. Wa amma al-makhfudu bil harfi, adapun yang dijarkan dengan huruf, fahuwa ma yukhfadu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa fahuwa ma yukhfadu bi min, fahuwa yukhfadu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'i wal kafi wal lami wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wa mudh wa mundu. Wa amma ma yukhfadu bil idhofati fa nahu qaulika. Jadi yang menjarkan, yang membuat kedudukan jar itu adalah huruf jar. Jadi setelah huruf jar itu kedudukannya majrur. Kemudian adapun yang dikhafatkan atau dijarkan dengan idhofah, yaitu nahu qaulika, contohnya perkataanmu gulamu zaidin. Zaidin ini adalah mudhaf ilaih, dijarkan dengan mudhaf. Wa huwa ala qismaini ma yuqaddaru bil lami nahu gulamu zaidin. Ada 2 macam, ya, idhofah yang yuqaddaru bil lam, ada yang diperkirakan menyimpan kata lam, huruf jar lam. Gulamu zaidin, budak milik Zaid. Lam itu artinya milik. Wa ma yuqaddaru bimin, ya, ada idhofah itu yang diperkirakan bermakna min, ya, isinya min. Thawbu khazzin, ya, thawbu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Khatamu hadidin, cincin besi, cincin dari besi, ya, maknanya min, dari. Wa ma asbah dzalika, dan yang serupa dengannya. Nah, itu, ya. Alhamdulillah sesudah hatam Jurumiyah. Alhamdulillah, ya. Pada sore hari ini saya menghatamkan Jurumiyah. Alhamdulillah, semoga antum dan antuna bisa mendapatkan manfaatnya dan bisa belajar lebih banyak lagi. Silakan yang baru mampir pada channel ini, silakan subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar antum dan antuna dapat terus update belajar gramatika bahasa Arab, terutama nahwu shorof. Untuk balaghah
kita bahas nanti ya kalau sudah mahir nahwu sorofnya. Nah, ini sudah hatam. Jika antum belum paham, silakan ditonton dari awal. Dari awal saya membahas video tentang kitab Jurumiyah, isinya. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan dukungannya. Jazakumullahu khairan katsira. Allah yang membalas semuanya. Hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.